Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali pada hari ini saya bisa bertemu dengan Anda semua di dalam mata kuliah karakter building di dalam modul 10 ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah kepemimpinan dalam tim. Atau juga kita akan juga membahas tentang kerjasama tim ya. Nah, apakah ada leader atau apakah Anda bos? Apakah Anda tahu perbedaan antara keduanya? Kita bahas di sini ya. Ya, kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan dan bawahan. Para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin, dan walaupun demikian, tanpa adanya karyawan atau bawahan tidak akan ada suatu namanya proses kepemimpinan. Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang diharapkan atau yang memuaskan. Nah, implikasi dari kepemimpinan ataupun suatu proses kepemimpinan itu harus memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah integritas dan juga kejujuran. Yang kedua adalah tanggung jawab atau ketulusan dan tanggung jawab ya, responsibility and compassion ya. Harus ada pengetahuan, keberanian bertindak sesuai komitmen ya. Kemudian adanya self confidence ataupun kepercayaan diri, dan yang terakhir adanya kemampuan untuk meyakinkan orang lain ataupun skill dalam komunikasi. Nah, menurut Edwin Giselli ya, sifat-sifat yang paling penting dimiliki oleh seorang pemimpin adalah yang pertama, supervisory ability, atau pemimpin itu harus mempunyai kemampuan sebagai pengawas daripada pekerjaan ataupun apa yang dilakukan oleh anak buahnya ya. Nah, kemudian harus adanya tanggung jawab dan juga keinginan untuk sukses. Karena yang namanya leadership itu pasti dibebani oleh pencapaian tertentu oleh organisasinya, sehingga dia harus bertanggung jawab dan juga harus punya keinginan untuk mencapai hal tersebut. Harus memiliki intelektualitas, harus memiliki ketegasan, harus memiliki kepercayaan diri, dan terakhir adalah inisiatif ataupun kemampuan untuk bertindak, mengembangkan serangkaian kegiatan ataupun menemukan inovasi-inovasi baru. Nah, kemudian kita akan masuk kepada apa saja tugas dan tanggung jawab pemimpin. Ya, yang pertama pemimpin atau kita bisa sebut manajer ya, atau kita bisa sebut leader ya. Nah, ini ada beberapa tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, manajer adalah seorang mediator. Sering sekali yang namanya manajer kita pasti membawahi beberapa divisi ya, divisi dalam bekerja. Nah, apabila ada perselisihan atau permasalahan antar divisi ataupun antar karyawan bawahannya, manajer itu harus bisa memediasi, ya kan? Nah, pemimpin yang kedua itu harus bisa bekerja sama dengan orang lain, karena tanggung jawab ataupun target-target yang dibebankan kepadanya itu sering sekali tidak bisa dicapai secara sendiri. Dia harus mencapainya secara bersama-sama, sehingga untuk mencapai hal tersebut dia harus bekerja sama dengan pihak lain ataupun orang lain. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual, jangan berpikir asumtif ya. Kalau ada permasalahan, analisa, bedah di mana permasalahannya, apa yang membuat ini terhambat, ya kan? Nah, kemudian harus berpikir konseptual. Oh, untuk mencapai target A, konsep ataupun SOP yang harus dibangun dalam ataupun sistem bekerjanya seperti ini. Dialah yang harus menyusun konsepnya seperti apa. Nanti
dia harus mendelegasikan konsepnya tersebut terhadap anak buahnya. Silahkan dilakukan, ini langkah-langkah kita. Nah, konsep itu yang menyusun adalah pemimpin, ya. Nah, pemimpin menyeimbangkan antara pencapaian, tujuan, dan prioritas. Sering sekali yang namanya seorang leader pasti pencapaiannya banyak. Pencapaian yang ingin dia capai itu banyak. Artinya pencapaiannya itu bisa dibebankan oleh perusahaan misalnya 4 ya. Nah, tetapi di sini skill analitis tadi harus ditetapkan. Kira-kira mana nih pencapaian yang paling prioritas? Dia harus bisa menganalisa mana yang paling prioritas, itu dulu yang harus dicapai. Nah, itu tadi disitulah kemampuan skill analitisnya itu harus berjalan, ya. Nah, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Yang namanya politisi atau diplomat tuh maksudnya gini. Yang namanya leader itu tidak mungkin pada saat menjalankan tugasnya itu mulus-mulus saja. Pasti ada persoalan. Nah, yang namanya pemimpin tuh tidak bisa saklek. Kadang-kadang misalnya apabila penyelesaiannya itu melalui negosiasi, nah kan, ya udah deh kita nego deh. Dia maunya A, saya maunya B. Bagaimana bisa jadi jalan tengahnya? Nah, inilah yang dimaksud dengan politisi, bernegosiasi. Bagaimana nih supaya caranya kita bisa mencapai target dengan cara win-win solution. Jadi nggak pakai cara saya, nggak pakai cara Anda, pakai jalan tengah misalnya. Jadi setengah jalan saya, setengah cara saya, setengah cara Anda. Akhirnya kedua belah pihak terpuaskan misalnya. Nah, itu namanya negosiator. Negosiator itu biasanya kita analogikan dengan politisi. Kalau politisi kan biasanya pintar bermain kata-kata, diplomasinya bagus, kira-kira seperti itu ya. Nah, pemimpin harus bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya atau akuntabilitas ya. Dan yang paling terakhir adalah pemimpin itu harus bisa membuat suatu keputusan yang sifatnya sulit ataupun beresiko. Nah, itu tidak boleh juga misalnya itu memang kapasitas dia untuk memutuskan, ya putuskanlah seperti itu. Ya kan, apapun resikonya ya itu adalah leadership seperti itu. Jangan pada akhirnya takut mengambil resiko ya, atau takut membuat keputusan yang sulit. Lebih baik ada keputusan di dalam kesulitan daripada tidak ada keputusan di dalam kesulitan. Nah, sekarang pada saat kita berbicara kepemimpinan, kita juga akan membahas bagaimana tentang kerjasama tim. Ya, kerjasama tim karena pada dasarnya namanya leadership itu pasti erat kaitannya dengan tim yang akan dia pimpin. Sehingga salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan untuk kerjasama di dalam tim ya. Kerjasama di dalam tim itu atau kerjasama tim itu adalah 2 orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama, dilakukan secara terpadu, diarahkan kepada tujuan tertentu ataupun target tertentu ya. Nah, tips for better teamwork yang pertama adalah understand goals. Artinya tim tersebut harus mengerti apa yang ingin dicapai ya, yang kemudian mereka semua harus berkomitmen untuk mencapai goal tersebut. Yang kedua adalah komunikasi yang open. Communication is open, honest, and respectful. Artinya komunikasi di dalam tim itu harus terbuka, harus jujur, dan harus saling menghormati antara satu anggota tim dengan tim yang lainnya, ya kan? Di dalam tim, people are comfortable taking reasonable risk. Jadi kalau sudah ada yang namanya komunikasi yang terbuka, yang jujur dan saling menghormati, biasanya orang-orang di dalam tim itu akan nyaman pada saat dia harus mengambil suatu langkah-langkah yang masuk di akal dan kemudian mengandung misalnya suatu resiko. Ya, sering sekali kita dalam mencapai suatu target itu kan pasti ada resiko. Kalau kita di dalam suatu tim itu sudah saling menghargai, saling komunikasinya terjalin baik, pasti pada saat kita mengambil langkah dalam pekerjaan kita sesuai peran kita itu kita akan nyaman karena pasti
walaupun kita salah langkah, kita nggak akan dimusuhi lah. Yang pasti kalaupun kita salah langkah, yang ada kita malah akan dibimbing oleh tim kita. Jadi kita tuh berani melangkah ya, reasonable. Jadi taking reasonable step, taking reasonable risk. Jadi saya nggak mungkin nih pada saat saya mengerjakan ini di dalam tim ternyata saya salah, abis itu saya akan dimarah-marahi, abis itu saya akan dikucilkan. Enggak. Kalau misalnya timnya sudah bagus, oh ini salah nih, nah kita akan dibimbing sehingga timbul yang namanya creativity, innovation ya. Nah, different viewpoints are expected. Jadi pada saat kita mencapai goal tertentu, komunikasinya sudah bagus ya kan, orang berani untuk mengambil langkah-langkah untuk mencapai goal tersebut. Nah, di situ akan muncul yang namanya kreativitas kita bersama. Setiap orang pasti punya kreativitas, punya inovasi, bagaimana cara untuk mencapai goal tersebut. Ya, terakhir, members of the team make high quality decision together. Jadi pada akhirnya pada akhirnya tim tersebut akan menghasilkan suatu keputusan, suatu langkah yang berkualitas, dan itu merupakan langkah bersama. Kira-kira seperti itu ya. Nah, pentingnya kerjasama tim itu apa saja? Kita bisa memiliki visi misi yang jelas di dalam tim, ya kan? Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang sesuai, ya kan? Disiplin dalam bekerja, adanya SOP ataupun aturan. Yang terakhir, kita bisa saling memberikan kepercayaan antara satu member tim dengan member tim yang lainnya, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan leadership dan kerjasama tim. Materi selengkapnya Anda nanti bisa baca di modul ya. Pada dasarnya kerjasama tim itu dan juga kepemimpinan yang efektif dan juga kerjasama tim itu saling berkaitan erat dalam mencapai suatu goal atau tujuan tertentu, terutama di dalam dunia profesional ya. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.